Para mahasiswa yang berbahagia, salam sejahtera. Pada video kali ini, kita akan mendiskusikan terkait teorema nilai rata-rata dan anti turunan. Bersama saya, Habibur Rahman Zulfikri, dosen di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Setelah memaknai dengan baik konten dari video ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teorema nilai rata-rata untuk mengetahui persamaan garis singgung di suatu titik dalam interval yang kemiringannya sama dengan kemiringan garis sekan yang terbentuk dari dua titik batas interval. Kemudian diharapkan juga mahasiswa mampu menentukan bentuk umum anti turunan suatu fungsi. Secara geometris, teorema nilai rata-rata menyatakan bahwa di antara dua titik A dan B pada sebuah fungsi yang diferensiabel, terdapat sedikitnya satu titik di mana garis tangen di titik itu sejajar dengan garis hubung titik A dan B, atau garis sekan yang terbentuk dari titik A dan B. Kita lihat contohnya. Kita memiliki titik A dan B pada selang ujung intervalnya, ya, di sini dan di sini. Kemudian dari kedua titik ini bisa kita buat garis sekannya. Nah, di antara selang tersebut kita memiliki titik X sama dengan C, di mana kemiringan garis pada titik tersebut sejajar dengan kemiringan garis sekan yang terbentuk dari titik A dan B tersebut. Contoh sekarang kurva yang lebih rumit lagi, di mana kita memiliki maksimum lokal dan satu lagi minimum lokal. Garis sekannya adalah seperti ini. Ya. Dalam hal ini kita melihat bahwasanya terdapat dua garis tangen yang kemiringannya sama dengan kemiringan garis sekan. Ini yang pertama, dan garis yang kedua adalah seperti ini. Teorema nilai rata-rata menyatakan bahwasanya setidaknya terdapat satu titik. Dalam hal ini, kita memiliki dua titik malah. Dalam notasi matematisnya, kita menyatakan bahwasanya f aksen C atau f aksen D pada kurva yang sebelah kanan itu sama dengan FB dikurang FA dibagi dengan B min A. Ini adalah kemiringan garis sekan. Ini adalah kemiringan garis tangen pada titik C. Atau kemiringan garis tangen pada titik D pada kurva yang sebelah kanan. Mari kita ilustrasikan penerapan teorema nilai rata-rata pada fungsi f sama dengan setengah x pangkat 3. Kita ingin menguji apakah fungsi ini memenuhi teorema nilai rata-rata sepanjang interval tertutup 0,2. Pertama, kita perlu dulu menentukan dua titik ujung pada fungsi ini. Artinya ketika x-nya sama dengan 0 berapa nilai fungsi, dan ketika x-nya sama dengan 2 berapa nilai fungsi. Kita tinggal substitusikan saja ke bentuk fungsinya. Kita peroleh f ketika x sama dengan 0 nilainya sama dengan 0. Nilai fungsi ketika x sama dengan 2 nilainya sama dengan 4. Kemudian kita perlu menentukan rumus umum turunan pertamanya. F aksen sama dengan 3/2 x kuadrat. Dan kita ingin mencari titik C yang berada di interval 0,2. Ya. Artinya kita perlu mencari F aksen C sama dengan kemiringan garis sekan yang terbentuk dari dua titik ujung kurva tersebut. F aksen C artinya 3/2 x kuadrat ketika x yang sama dengan C, artinya di sini 3/2 C kuadrat. Kemudian kemiringan garisnya adalah sebesar 2. Dengan demikian, C bisa bernilai plus minus akar 4/3. Namun kita ketahui bahwasanya kita ingin mengujinya pada interval positif 0,2. Dengan demikian nilai negatif bisa kita abaikan, sehingga C dalam hal ini nilainya adalah 1,15.
Kemudian kita masukkan misalkan nilai C tersebut 1,15 ke fungsi ini. Sehingga kita mendapatkan nilai Y-nya sama dengan 0,76. Dari sketsa ini kita lihat bahwasanya ini adalah garis sekant, ya, dan ini adalah garis tangen yang merupakan suatu garis yang melalui titik C 1,15 dan 0,76 nilai fungsinya. Selanjutnya kita diskusikan apa itu antiturunan. Sebuah fungsi f besar itu dinyatakan sebagai antiturunan dari fungsi f kecil jika memenuhi syarat berikut. Bahwasanya turunan dari fungsi antiturunan tersebut atau turunan dari fungsi f besar sama dengan f kecil. Dan ini berlaku untuk semua nilai x dalam interval terbuka yang didefinisikan di awal. Kita lihat sekarang, kita memiliki fungsi, misalkan f kecilnya adalah x pangkat 3. Maka kita memiliki berbagai nilai fungsi f besar yang turunannya sama dengan f kecil. Misalkan f besar pertama seperempat x pangkat 4. Kedua, seperempat x pangkat 4 tambah 6. Ketiga, seperempat x pangkat 4 ditambah dengan akar 5. Kita bisa mengkonstruksi banyak sekali antiturunan dari fungsi f kecil ini. Karena ketiga ini misalkan kita lihat kalau kita turunkan nilainya dapat diperoleh sebesar x pangkat 3. Artinya antiturunan dari fungsi f kecil dapat dinyatakan sebagai f besar ditambah dengan suatu konstanta. Konstanta tersebut dalam hal ini pada fungsi pertama sama dengan 0, fungsi kedua sama dengan 6, dan fungsi ketiga sama dengan akar 5. Dalam penentuan antiturunan suatu fungsi, sebenarnya kita melakukan teknik integrasi. Ini kita lihat ya, turunan dari fungsi f besar sama dengan f kecil, artinya integral dari fungsi f kecil sama dengan antiturunan fungsi f kecil tersebut, yaitu f besar ditambahkan dengan konstanta. Berikut diberikan berbagai rumus dasar integral yang diperoleh langsung dari turunan. Pertama, integral dx sama dengan x plus c. Selanjutnya, integral u pangkat r du sama dengan sekian, dan seterusnya. Kita berikan juga di slide ini sifat-sifat integral tak tentu. Misalkan integral dari C, suatu konstanta, dikali dengan fungsi f kecil itu sama dengan C dikali dengan integral fungsi f-nya. Integral dari penjumlahan dua fungsi sama dengan integral fungsi pertama ditambah dengan integral fungsi kedua, dan integral dari pengurangan dua fungsi sama dengan integral fungsi pertama dikurang dengan integral fungsi kedua. Kita contohkan penggunaan ketiga sifat integral tak tentu ini. Fungsinya adalah polinomial 3x kuadrat ditambah 4x pangkat 3 kurang 6. Ketika ini kita integralkan, ya, kita gunakan sini sifat yang pertama, 3 kita keluarkan misalkan ya, sehingga jadi 3 dikali integral x kuadrat dx. Selanjutnya 4 dikali integral x pangkat 3 dx. Selanjutnya min 6 dikalikan dengan integral dx. Sehingga dengan demikian integralnya adalah x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 dikurang 6x ditambah c. Biasakan juga menguji jawaban Anda. Dalam artian ketika integralnya adalah fungsi ini, artinya fungsi ini ketika kita turunkan akan menjadi fungsi sebelum diintegralkan. Sekarang mari kita lihat suatu bentuk integral yang sangat berguna bagi kita. Integral tersebut memiliki bentuk integral seper u du. Jika u merupakan fungsi diferensiabel yang tidak pernah bernilai 0, maka integral seper u du sama dengan ln harga mutlak u plus c. Artinya misalkan kita memiliki u sama dengan fungsi f yang diferensiabel dan tidak pernah 0, maka du sama dengan f aksen dx. Dan kemudian integral dari 1 per fx, f aksen dx nilainya sama dengan ln
harga mutlak fungsi f ditambah dengan c pada interval x sehingga nilai fungsi tersebut tidak sama dengan 0. Dari konsep tersebut kita memperoleh misalkan nanti berapa integral tangen, berapa integral sekan, integral kotangen, integral kosekan, dan lain sebagainya. Kita lihat contoh berikut. Misalkan kita ingin mengetahui integral kotangen x dx. Kotangen sebenarnya adalah cos dibagi dengan sin. Dalam hal ini kita lihat bahwasanya misalkan kita ibaratkan u sama dengan sin x, maka du dx sama dengan cos x atau du sama dengan cos x dikali dengan dx. Kita lihat di sini ya, cos x dx itu adalah pembilang ya, artinya ini bisa saya ganti dengan du, dan sin x adalah penyebut, bisa saya ganti dengan u. Kita memperoleh bentuk umum sekarang, integral 1/u du atau du per u. Dengan demikian, kita mengetahui bahwasanya integral ini sama dengan ln harga mutlak u ditambah dengan c, di mana u sendiri adalah sin x. Atau bisa kita tulis sebagai ln harga mutlak 1 per sin pangkat min 1 plus c, atau minus ln kosekan x plus c. Dengan prinsip yang sama, kita juga bisa menentukan fungsi f tan, fungsi f yang kedua kosekan, sekan, sehingga kita mendapatkan integral tangen sama dengan ln sekan, integral kosekan sama dengan minus ln kosekan ditambah kotangen, dan integral sekan sama dengan ln sekan ditambah dengan tangen. Kita simak sekarang dua contoh lain. Pertama, fungsinya adalah 2x dibagi dengan 6x kuadrat tambah 9. Kita diminta mencari antiturunan dari fungsi ini. Artinya kita perlu mengintegralkan fungsi f kecil ini. Ya. Nah, kita lihat sekarang bahwasanya kita memiliki 6x kuadrat tambah 9. Ini misalkan kita ibaratkan sebagai u. Ya. Maka turunan dari u ini adalah 12x atau du sama dengan 12x dx. Ini kalau kita lihat adalah bentuk pada pembilang ya, dan ini adalah bentuk pada penyebut. Artinya ini sebenarnya integral du per u, sehingga nilainya sama dengan ln harga mutlak u plus c, dan ln harga mutlak 6x kuadrat tambah 9 tambah c kita dapatkan setelah mensubstitusikan u sama dengan 6x kuadrat tambah 9. Selanjutnya fungsi yang kedua, tentukan antiturunan dari fungsi ini. 1 per x ln x. Kita lihat bahwanya 1 per x adalah turunan dari ln x. Artinya, misalkan sekarang saya ibaratkan bahwasanya u sama dengan ln x, turunannya adalah 1 per x. Ya. Artinya du sama dengan 1 per x dx. Integral fungsi ini ternyata bisa kita nyatakan dalam bentuk integral du per u juga. Artinya ini adalah ln harga mutlak u plus c, di mana u-nya sendiri adalah ln x. Artinya ln dari ln x ditambah dengan c. Para mahasiswa yang berbahagia, kita telah mendiskusikan teorema nilai rata-rata yang memastikan bahwa terdapat setidaknya satu titik dalam interval tertentu yang kemiringannya sama dengan kemiringan garis sekan yang terbentuk dari dua titik batas interval tersebut. Kedua, kita mengetahui bahwasanya antiturunan suatu fungsi dapat kita peroleh dengan mengintegralkan fungsi tersebut tanpa batas, sehingga bentuk umum antiturunan dapat kita peroleh. Demikian video ini, sekian, terima kasih.